lagi diasumsikan teman-teman sudah sedikit memahami tentang produknya, sedikit mungkin tentang produk knowledge-nya. Nah, khusus tentang program dan product knowledge itu justru kita akan perdalam di sesi hari kedua besok. Termasuk sisi hari kedua besok itu mau memperdalam tentang IDM, Internet Digital Marketing. Nah, di situ nanti teman-teman akan diajak berkenalan dengan marketplace atau mungkin bicara di bagaimana sih membuat supaya produk-produk kita itu laku dijual tidak di pasar konvensional saja, tetapi lebih-lebih di pasar digital. Maka medsos menjadi salah satu poin penting yang nanti bisa menjadi wahana atau media untuk kakak-kakak mempromosikan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita akan lebih banyak fokus kepada praktek. Supaya apa? Supaya betul-betul teman-teman mengalami dan sekaligus merasakan bagaimana sesungguhnya menjadi independent education consultant. Refresh sebentar bahwa hari ini sekali lagi ya kita akan bicara dua topik. Satu yaitu target market. Sesi target market akan dibawakan oleh satu orang narasumber yang menurut catatan di CV-nya tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah Mr. David. Mr. David is from Indonesia, tetapi ya kurang lebih 3 tahunan menyelesaikan pendidikan master di bidang marketing di USC, di Amerika Serikat. Dan tentu ini karena prestasi Mr. David ketika di tingkat pekerjaannya pernah menduduki sebagai general manager di beberapa pabrik dan memang kapasitasnya betul-betul di bagian bagaimana membaca market dan bagaimana mencari atau menggait target market. Pak David juga beberapa kali menjadi BM, Branch Manager di 2 tempat, yaitu di Kendari kalau tidak salah, sama Ambon. Sementara pernah juga menjadi pemimpin di training center, yaitu di Bandung dan juga di Makassar. Jadi ini pengalaman praktis yang menurut saya nanti bisa di-sharekan kepada teman-teman semuanya. Itu artinya saya mau mengatakan bahwa kualifikasi dari Mr. David dan juga nanti Mr. Hilman nanti yang akan membawakan tentang bagaimana sih teknik closing, teknik bagaimana menggait customer sampai kepada mereka menjadi calon pelanggan kita. Tetapi sesi berikutnya Mr. Hilman setelah Pak David menyelesaikan. Pak Hilman sama, Pak Hilman mempunyai pengalaman di bidangnya yang memang sudah melalang buana. Pernah menjadi BM dan juga sama training center di Semarang, di Bandung, kemudian di Parepare. Di Pamulang juga pernah menjadi pemimpin di manajer di training center. Artinya memang Pak Hilman dan Mr. David itu orang-orang yang sungguh kompeten untuk bersama-sama berdiskusi dengan kita semua. Tapi lagi-lagi sekali ya teman-teman ya, Pak Hilman dan juga Mr. David tidak konteks menjadi seolah-olah menggurui. Sharing saja, diskusi saja, dan lebih kepada bagaimana sih bersama-sama ketika nanti di praksis atau di praktek penjualan, cari market, mencari pelanggan, di teknik closing dan seterusnya. Tanpa buang waktu lama, kesempatan pertama akan saya undang, ini dia Mr. David. Welcome Mr. David. Silahkan media Zoom saya serahkan kepada Mr. David. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Mr. David kayak suaranya nggak ada.
Masih belum ada suaranya. Ya, sabar ya adik-adik dan kakak-kakak. Biasa sedikit trouble. Tapi yang jelas Kak David, Tes, tes, tes. ya oke, sudah. Sudah ya? Oke, Silakan. sudah. Saya pasang dulu. Oke, sudah dengar ya suara saya, Kak Andika, Kak Saran, Kak Fausil, Kak Apriani. Sudah dengar ya? Sudah Pak, sudah. Oke, oke. Oke, terima kasih kehadirannya di jam yang sore ini. Jadi tetap semangat, ya kan, sehat ya. Dan hari ini kita akan lebih fokus ke istilah-istilah di marketing ya. Salah satunya adalah target pasar. Jadi biasanya kita kemanapun kita pasti punya tujuannya. Juga yang disebut dengan target pasar kita juga akan tahu tujuannya. Jadi apa sih itu target pasar? Ya. Coba kalau menurut Kak Andika apa target pasar? Kak Sahran, Kak Fausil, siapa dulu salah satu? Kak Apriani juga boleh. Jadi kalau kita berinteraksi lebih bagus ya, karena ada saling merespon. Jadi nggak satu arah, jadi ini kita lebih banyak sharing ya. Jadi kalau target pasar itu biasanya kita akan melompok. Target pasar itu target segmen konsumen yang sesuai dengan bisnis kita, Pak. Ya, ada lagi yang boleh di chat juga kalau tidak ada suaranya. Oke ya. Jadi biasanya target pasar adalah kita mengelompokkan konsumen secara spesifik. Contohnya kalau kita ada produk atau jasa ya, les privat anak SD. Nah, target pasarnya siapa? Yaitu pasti satu orang tuanya ya, bukan anaknya. Dan kalau SD itu ya sekitar usianya 6 sampai 12. Dan di mana itu di lokasinya pasti untuk yang peduli pendidikan biasanya di kota besar ya, tidak tertutup kemungkinan di kota kecil juga. Kemudian pasti orang tua yang peduli pendidikan. Jadi ada juga orang tua yang mungkin berpikir pendidikan itu tidak penting, tapi rata-rata pasti orang tua itu akan berpikir pendidikan itu penting bagi anaknya. Dan itu juga pasti terpengaruh oleh posisi atau kondisi, situasi kondisi ekonomi. Kemudian punya waktu yang terbatas. Jadi kebanyakan dari orang tua itu yang pasti akan ngeleskan anaknya atau masukkan bimbingan belajar anaknya, itu pasti punya waktu yang terbatas. Karena biasa orang tua atau terutama ibu yang punya waktu banyak, pasti akan kalau dia mampu pasti akan memberikan pelajaran atau pengajaran kepada anaknya sendiri. Itu yang disebut dengan target pasar. Terus kemudian pemahamannya antara lain yaitu untuk segmentasi pasar. Jadi langkah pertamanya dari target pasar kita segmenkan pasarnya itu sendiri. Jadi apa sih yang disebut segmentasi pasar? Yaitu membagi pasar menjadi kelompok atau kriteria tertentu. Contohnya dari segi usianya, kemudian jenis kelaminnya, penghasilannya, dan juga lokasinya. Kemudian ada juga disebut analisis karakteristik, yaitu memahami data, demografis, psikografis, perilaku atau kebutuhan. Contohnya yaitu gaya hidup, kemudian motivasi dia kenapa ingin membeli, ya kan, atau mengikuti suatu jasa tertentu, dan juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, ya kan. Kalau tadi contohnya tadi yang pertama yaitu mungkin dia paham bahwa dia punya sebagai orang tua
kurang punya kemampuan untuk bisa mengikuti materi pelajaran bagi anaknya. Jadi dia akan lebih condong untuk mengikutkan anaknya dalam les, kursus, atau bimbingan belajar. Dan kemudian kita juga di dalam target pasar itu kita juga mengenal tentang target utama atau segmen prioritas. Jadi pilih segmen itu ada di mana yang potensial, kemudian sesuai dengan kemampuan bisnis yang atau jasa yang akan kita jalanin ya. Misalnya ada ibu muda usia 25 sampai 40 tahun yang aktif di medsos, itu kita sudah segmen yang prioritas. Jadi khusus ya kita segmenkan. Itu menjadi target pasar kita. Kemudian memahami masalah dan kebutuhannya. Jadi kita akan tahu ya kan masalah apa yang dihadapi dalam target pasar kita. Tantangan, harapan, dan alasan kenapa harus membeli atau memilih produk atau jasa yang ada. Contohnya, ingin anak cepat bisa baca tanpa stres, itu ya contohnya ya. Jadi kita bisa pahami masalah dan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya kita juga sesuaikan penawaran dan komunikasi. Jadi pasti kita akan sebagai seorang yang paham bahwa kita akan merancang produk, strategi, promosi, kemudian profil targetnya. Jadi biasanya kita gunakan bahasa promosi yang relevan dan juga bernilai, ya kan? Sehingga kita tahu kebutuhan dari masing-masing konsumen kita. Sampai di sini ada pertanyaan, Saudara Saran, Saudara Fausil, Saudara dari Apriani, Kak Frins, ini belum terdaftar ya namanya ya, nanti diisi ya untuk siap untuk pelatihannya, sehingga nanti kalau yang sudah lulus di dalam teori praktek bisa mendapatkan sertifikat. Jadi nanti yang belum mendaftarkan namanya nanti bisa mengisi ya sesuai dengan ada yang di dalam grup. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada pertanyaan boleh ya lewat chat atau mau bertanya langsung juga boleh. Yang bisa mengaktifkan videonya silakan atau yang mau aktifkan audionya juga silakan. Jadi tadi kita baru saja membahas ya tentang dari definisi target pasar. Jadi dalam definisi target pasar itu, saya ulang lagi ya, itu target pasar itu sendiri yaitu kelompok atau konsumen yang lebih spesifik. Jadi kemudian ada yang keduanya memahami target pasar. Jadi kita segmentasi pasar, analisis karakteristik, kemudian tentukan juga target utamanya siapa, kemudian juga pahami masalah dan kebutuhannya, kemudian sesuaikan penawaran dan komunikasinya. Kemudian ada elemen tentang target pasar. Pentingnya target pasar itu ada analisis karakteristiknya, yaitu terdiri dari demografis. Apa sih demografis itu? Yaitu kita bagi menjadi usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan. Kemudian untuk yang geografis, itu biasanya kita petakan lokasinya, kota, wilayah. Juga untuk yang psikografis, itu kita lihat gaya hidupnya, kemudian nilai kepribadian. Juga jangan lupa di dalam target pasar itu kita harus tak paham juga perilaku. Kebiasaan orang itu beli sesuatu atau ikutin jasa tertentu, ataupun sekarang lagi yang in atau viral atau apapun itu jadi pertimbangan kita menentukan target pasar. Juga hal manfaat yang sebenarnya dicari. Jadi contohnya tadi itu ya, yang dihubungkan dengan pendidikan, yaitu apa sih yang dicari oleh ibu-ibu yang nggak punya waktu, ya kan? Udah pasti dia akan mencari bimbingan belajar ataupun les ya kan untuk anaknya. Jadi kita harus paham juga kalau ternyata ibu itu sepenuh hari sebagai ibu rumah tangga dan juga dia mampu mengajar dan juga senang ya ikut pelajaran-pelajaran yang ada dari anaknya, biasanya dia tidak akan tertarik dengan les ataupun bimbingan belajar. Jadi itulah contoh-contoh yang harus kita perhatikan di target pasar.
Ya, terima kasih Kak Haryanto sudah bergabung. Jadi tadi kita sudah mengulas ya, saya ulang sedikit ya, baru yang bergabung. Jadi kita tadi bicara tentang definisi target pasar. Jadi target pasar itu adalah kita mengelompokkan konsumen secara spesifik, yaitu langkahnya yaitu segmentasi pasar. Jadi kita membagi pasar atau kelompok dalam kriteria tertentu. Kemudian juga kita mengenal analisis karakteristik, yaitu memahami data, demografis, psikografis, perilaku, dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, tentukan target utama atau segmen prioritasnya. Jadi kita pilih segmen yang potensial, kemudian sesuai kemampuan. Kemudian pahami masalah dan kebutuhannya, jadi kita ketahui tantangan, harapan, dan alasan kenapa seseorang membeli suatu produk ataupun jasa, atau ikut suatu produk. Jadi sesuaikan juga penawaran dan komunikasinya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kak Saran, Kak Fosil, Kak Apriani, Kak Prince, Kak Haryanto. Di sini sudah bergabung cukup banyak ya. Jadi yang belum mengisi namanya ya di pendaftaran siap ikut pelatihan, itu pelatihan akan dibagi menjadi 2 ya. Jadi hari ini dan besok. Jadi besok kita akan lebih banyak belajar tentang internet digital marketing. Dan nanti sesudah ini kita akan masuk ke teknik closingnya seperti apa ya, yang akan dibawakan oleh Kak Hilman. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, menghemat waktu bisa dilanjutkan oleh Kak Hilman. Tapi sebelum ke Kak Hilman, saya kembali dulu ke Kak Hiro. Silakan Kak Hiro. Oke. Gimana teman-teman? Singkat, padat, tepat. Moga-moga ya. Tapi kan kemarin kita sepakat nih, punya komitmen nih. Teori sesingkat-singkatnya, tetapi konteksnya tetap tadi ya, lengkap, singkat, tepat, jelas. Kalau kakak-kakak belum jelas, kalau bisa open mic, open cam, silahkan langsung ditanyakan, didiskusikan. Boleh di chat. Ya, jadi kami sih paham, kakak-kakak semua punya kesibukan. Cuma mau cek sebentar nih, yakin nggak nih kakak-kakak semua di tempat onsite nih? Boleh misalnya kasih notifikasi misalnya, raise hand, apa jempol atau apa gitu ya. Kak Andika Nur masih menyimak kita? Kami? Thank you. Oh di perpus, oke. Mas Haryanto di perpus. Oke, Mas, oke, thank you Kak Andika jempolnya. Oke, Kak Sahran hadir juga. Boleh kasih reaksinya, emotikonnya, boleh? Kak Sahran, thank you. Wah, Kak Hilman juga, thank you. Kak Fauzil boleh kasih thumbs up-nya. Terima kasih. Kemudian Kak Eko boleh kasih Oke, Pak Hausil. Kak Apriani. Boleh nih cek saja dulu Kak Apriani. Stay dengan kita masih? Iya, oke. Terima kasih. Kemudian Kak Frins atau Frince ya. Thank you. Kak Davi juga thank you. Ya, poinnya saya percaya karena kakak-kakak yang perlu, kita juga perlu, maka lagi-lagi ya bicara tentang teamwork. Jadi terima kasih. Nah, tidak cukup setelah penjelasan Kak David, kakak-kakak nanti akan diberi, sorry, istilahnya bukan PR, tetapi mungkin tahap implementasi atau tahap aplikasi. Caranya adalah saya akan menampilkan sebentar product knowledge, nama produk-produknya, kemudian nanti akan kita kirim ke kakak-kakak semua di grup kita, kemudian kenali betul produk-produk yang memungkinkan kakak-kakak nanti harus tanda petik kuasai dan akhirnya dijual. Nah, dikaitkan dengan materi Kak David, mungkin membuat semacam peta singkat. Peta singkat itu artinya contohnya begini. Kalau bicara tentang misalnya tadi target pasar, kan setelah tayangan ini kakak-kakak melihat nih, contoh misalnya ITERA, masih ingat ya kakak-kakak ya, ITERA itu misalnya nih
target marketnya siapa. Kakak punya peta dulu nih. Kemudian segmentasi pasarnya ke siapa nih? Nah, kakak-kakak nanti memetakan. Kira-kira kalau ITERA itu segmentasi pasarnya kemana atau siapa? Begitu juga bagaimana kira-kira nanti menganalisanya. Jadi analisis karakternya. Oh, ternyata kalau ITERA itu alat fisioterapi cocok untuk siapa, umur berapa, laki perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti juga harus dimunculkan, yaitu siapa segmen prioritasnya. Ada di peta itu nanti. Kemudian setelah itu adalah bicara di kesesuaian dengan sorry Kak David, kesesuaian dengan Penawaran dan komunikasi. ya penawaran dan komunikasi. Nanti Kak David akan membuat headline kecil bicara di poin-poin utama yang kemudian nanti bisa kakak pakai sebagai outline ketika membuat peta atau mapping tentang produk-produk yang nanti akan tanda petik dijual atau dipasarkan. Clear ya, kakak-kakak ya. Sebelum kita masuk ke Kak Hilman, yaitu bicara tentang teknik closing. Nah, memang kita harus berimprovisasi, memang harus praktek. Sebab teori bisa dibaca di mana-mana. Kak David juga menjadi bagian yang bisa dipakai untuk referensi. Tetapi tadi peta itu kan berarti pekerjaan teman-teman atau bagian dari improvisasi teman-teman. Kan nanti yang akan berhadapan langsung dengan customer, calon customer adalah kakak-kakak sekalian. Jadi kalau bicara tentang target pasar, kakak harus tahu nih, misalnya tadi saya sebut ITERA dan seterusnya dan seterusnya. Cukup jelas, moga-moga ya pertanyaannya ya. Sebentar, saya cek sebentar. Kayaknya ada chat nih. Oke, oke siap. Ya, baik. Kalau begitu, tanpa menunggu waktu lama, nanti secara khusus akan dimunculkan di WA Group tentang pekerjaan rumah kita bersama atau tahap implementasi dari sesi yang hari ini. Saya ingatkan yang baru bergabung, sesi Zoom meeting itu ada dua sesi. Sesi yang pertama hari ini, kemudian sesi yang kedua adalah besok. Hari ini kita bicara dua topik, satu target market, yang kedua adalah bicara tentang teknik closing. Besok kita bicara tentang IDM, Internal Digital Marketing, dan bagaimana mengenal marketplace. Di dalamnya ada bagaimana bermedsos dalam konteks adalah promosi, penawaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekaligus juga tentu besok juga ada sesi prakteknya. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya undang Mr. Hilman untuk bisa bergabung bersama-sama kami menyampaikan materi yang menurut saya sangat penting, yaitu teknik closing. Silakan Kak Hilman. Oke, terima kasih Pak Hiro atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, saya Hilman dan di sini saya memang mendapat tugas untuk cara-cara closing, bagaimana sih yang baik. Karena begini ya, teman-teman, pada prinsipnya, apapun jenis pekerjaan kita, baik dari level atas atau level bawah, pasti diharuskan bisa punya kemampuan untuk menjual. Nah, sebelum kita bisa menjual produk yang akan kita tawarkan, yang pertama harus kita kuasai adalah product knowledge. Itu yang pertama, sangat penting. Setelah menguasai product knowledge, maka personal branding itu juga penting karena 5 detik pertama ketika orang melihat sosok kita, itu adalah penilaian yang pasti mereka akan berikan. Personal branding. Yang ketiga adalah komunikasi skillnya. Seperti itu, karena saya memang tadi yang dibilang Pak Iro, memang saya banyak memegang tim, baik yang di training center, baik yang di cabang ataupun di berbagai daerah, di mana mereka memang diharuskan untuk memberikan revenue lah untuk jenis pekerjaan mereka,
dengan berbagai bidang, dengan berbagai latar belakang, baik pendidikan maupun asal muasal dari mereka. Karena setiap orang, setiap individu dari berbagai daerah pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Nah, cara menghandlenya yaitu kita harus bisa pertama menguasai artinya komunikasi skillnya. Kebetulan di sini saya punya slide yang mungkin bisa ditampilkan. Di sini ada 17 yang disebut 17 teknik closing, tapi di sini saya akan hanya membahas mungkin dari 1 sampai 5 aja. Nah, saya belajar banyak dari berbagai sumber dari manapun yang memang bisa mendukung atau bisa mengupgrade pemikiran dan keilmuan saya. Ini saya mengambil referensi dari nama Dewa Eka Prayoga yang memang dia secara saya baca mempunyai beberapa teknik yang bisa kita aplikasikan atau saya aplikasikan. Nah, mungkin bisa teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa melihat ini. Bisa diperbesar atau segini aja mungkin. Oke, langsung aja ke bawah. Terus dan ketika menawarkan sesuatu. Nah, di sini ketika saya berdasarkan pribadi, kita bisa sama-sama mengimplementasikan. Ada beberapa contoh ketika kita menawarkan sesuatu produk ataupun apa, produk itu bisa berupa bentuk jasa atau mungkin produk yang berbentuk barang atau apapun, pasti kita akan dijawab jawaban seperti ini. Ada yang bilang nggak butuh, nggak tertarik, saya sibuk, harganya mahal, produknya jelek, dan bla bla bla, dan seterusnya. Itu. Nah, jawaban-jawaban ini adalah jawaban klise, teman-teman. Jawaban yang memang biasa mereka tolak atau mereka kasih kepada seseorang yang menawarkan barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada kita atau kepada customer. Oke, next. Nah, closing itu penting. Kenapa closing penting? Karena ketika closing itu terjadi, itu adalah klimaks daripada hasil usaha kita. Tadi Pak David sudah memetakan bagaimana strateginya, bagaimana seperti apa. Tapi ketika kita punya teori, sudah memetakan semua, tapi tidak closing itu akan hasilnya akan sia-sia. Karena semua penjualan, baik marketing, baik sales, baik markom, ataupun apa yang di dunia pekerjaan, pasti dituntut akan closing atau penjualan. Misalkan administrasi juga pasti dituntut suatu untuk menyelesaikan segala laporannya. Itu adalah titik klimaks daripada hal yang kita atau di dunia pekerjaan kita kerjakan. Menguasai teknik closing itu akan memperbesar tingkat konversi kita terhadap closingan. Berapa persen? Terus jika tingkat konversi besar, maka potensi untuk menutup atau menjual itu juga akan lebih besar. Oh, nah, terus oke. Ini sebenarnya panjang teman-teman. Saya akan langsung singkat aja kepada langsung teknik pertama. Nah, persiapannya ini penting, nanti akan kita bahas, nanti akan kita langsung ke teknik pertama. Terus ini kenapa orang harus membeli produk? Kita harus tahu tuh artinya apa. Produk yang kita tawarkan itu memang betul-betul dibutuhkan oleh calon customer kita. Makanya lebih penting kita menguasai produk. Apa yang kita bisa jual?
Artinya ada yang disebut dengan istilah gain attention. Gain attention itu kita menjual kelebihan daripada produk atau barang kita. Misalnya kegunaannya, harganya, tingkat kelangkaannya, dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya di pendidikan dari sekolah, misalkan apa sekolah? Misalkan dari fasilitasnya. Terus apalagi misalkan dari produk kartu kredit, misalkan kartu kredit banyak. Apa yang ini? Apa yang kita bisa jual? Misalkan bunganya, cara pembayarannya, cicilannya. Terus apalagi produk yang misalnya eh, properti. Properti apa yang bisa dijual? Banyak iklan-iklan dipasang. 15 menit dari stasiun MRT, 15 menit dari pusat perbelanjaan. Itu yang mereka jual. Artinya gain attention, artinya menarik perhatian yang bisa dijual dulu. Seperti itu. Jangan kita menampilkan produk yang memang kita tidak ketahui kelebihannya. Semua kompetitor pasti akan memperlihatkan kelebihan dari mereka masing-masing. Meskipun kelebihannya itu hampir sekilas pasti sama. Contohnya, properti itu banyak menjual dengan dekat dengan perbelanjaan, dekat dengan stasiun, dekat dengan sekolah atau apapun itu. Semua pasti menggunakan kata dekat. Tapi secara aktualnya padahal itu tidak dekat. Karena ketika dari properti itu, dari perumahan itu ke stasiun atau ke pusat perbelanjaan, mereka tidak memperhitungkan jarak, tidak memperhitungkan tingkat kemacetannya pada jam berapa, tapi mereka menghitung dari nilai kompetitif yang bisa dikedepankan. Artinya contohnya yang tadi 15 menit dari stasiun MRT. 15 menit itu pakai apa? Kalau pakai motor, oke kekejar. Tapi kalau pakai umum, belum tentu. Tapi tidak mungkin itu dibuka. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini. Yang kedua, kenapa mereka harus percaya? Ada nanti akan ada materi lagi. Kenapa harus percaya kepada Anda? Pertama itu, orang melihat kepercayaan itu ketika orang pertama kali bertemu dengan kita, yang dilihat pertama apa? Kalau laki-laki pasti ngelihat perempuan karena cantiknya. Artinya mereka melihat secara fisikly. Kalau perempuan melihat laki-laki, apa yang dilihat? Kerapihannya. Itu yang dilihat pertama kali. Makanya body shaming itu sangat penting ketika kita bertemu dengan seseorang untuk menawarkan produk yang kita jual. Tuh. Testimoni, apakah sudah ada contohnya? Endorsement, apa yang bisa endorsement itu produk yang kita berikan kepada orang yang terkenal. Apakah sudah ada sertifikasinya? Contohnya seperti sekarang yang lagi marak terjadi MBG gitu. MBG itu ternyata banyak yang belum tersertifikasi. Nah, kalau tersertifikasi itu biasanya berkaitan dengan produk kesehatan, produk keahlian, terus apalagi produk pendidikan. Banyak yang sudah tersertifikasi, artinya legalitasnya. Nah, tadi ini apalagi kedekatan, biasanya berkaitan dengan properti. Nah, direkomendasikan oleh siapa? Direkomendasikan itu biasanya oleh orang-orang yang sudah terkenal. Standarnya rata-rata seperti itu. Atau ada hal yang lain. Terus yang ketiga, apa alasan mereka harus membeli sekarang? Kenapa harus beli sekarang? Kenapa tidak harus besok? Kenapa tidak harus minggu depan? Itu. Karena kita lebih menekankan kepada nanti ada materi itu, kenapa harus membeli produknya sekarang? Karena apa dari tingkat eksklusif, besok harga naik. Ya mungkin teman-teman di sini pernah membaca suatu iklan misalkan promosi hanya berlaku 19 September. Promosi ini
berlaku sampai hari ini. Seperti itulah banyak itu. Itu adalah suatu iklan artinya now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Itu yang harus dibeli. Nah, teman-teman juga ketika memberikan penawaran harus ada masuk clue-clue seperti itu. Oke. Terus yang keempat itu ini hampir sama yang keempat ini dengan ini kalau keempat ini kenapa orang lain tidak memberi produk ini, kita akan masuk kepada materi disebut dengan handling objection. Artinya kita bisa menghandle atau memberikan solusi atas keberatan kenapa sih orang ini tidak mau beli produk kita. Seperti itu. Ada contohnya sulit didapat, harganya mahal, kualitasnya jelek, servisnya buruk, rasanya nggak enak, dan banyak lagi. Seperti itu. Kenapa orang tidak mau membeli? Contoh seperti misalkan ketika kita seorang lelaki suka kepada seorang perempuan, kenapa perempuan itu tidak mau menerima laki-laki tersebut? Padahal mungkin laki-laki itu ganteng. Atau laki-laki itu pintar. Kenapa tidak diterima? Atau mungkin laki-laki itu benar sudah kaya. Banyak faktor-faktor kenapa tidak harus dibeli. Makanya kita perlu mengetahui produk knowledge, barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Ini disebut dengan kita akan masuk ke materi yang disebut dengan handling objection. Terus yang kelima, bagaimana caranya agar mereka langsung merespon. Nah, bagaimana caranya ketika kita menawarkan produk kita, orang tersebut langsung merespon. Apa yang harus kita dahulukan? Diskonnya kah, gratisnya kah, bonusnya kah, hadiahnya atau apa? Seperti itu. Kalau di properti biasanya lebih banyak dapat dapat AC, dapat motor, dapat handphone. Kalau misalkan di pendidikan biasanya lebih kepada diskon atau diganti dengan beasiswa diskon itu. Terus apalagi misalkan travel juga ada. Misalkan kalau travel itu MGM, member get member dengan mendapatkan bonus tertentu atau biaya tertentu. Terus apalagi hadiah biasanya lebih kepada yang tadi saya bilang properti. Terus gratis biasanya penawaran kartu kredit biasanya ditawarkan ketika kita meng-apply kartu kredit biasanya dikasih semacam gimmick atau merchandise. Nah, produk kita apa nih? Yang kita tawarkan mereka dapatnya apa? Seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, di sini nih yang penting, 80%, hampir 80% itu keberatan yang diajukan oleh seorang calon customer, itu hampir sama semuanya. Nggak butuh, nggak tertarik, atau apapun yang ini yang teman-teman baca ini, itu hampir semua. Mungkin tidak, mungkin kita juga memberikan jawaban yang sama ketika kita ditawarkan suatu produk ataupun seorang sales memberikan flyer ataupun seperti apa. Pasti jawaban kita seperti ini. Mohon maaf saat ini nggak butuh, nanti saya pikir-pikir lagi apapun itu. Atau yang sudah berkeluarga, ya udah nanti saya tanya suami saya dulu ya atau istri saya dulu ya. Seperti itu. Tapi lebih banyak, ya terima kasih saya pikir-pikir dulu. Ya terima kasih nanti saya hubungi lagi. Paling seperti itu. Itu jawaban klise yang kadang-kadang kita juga memberikan jawaban ke seorang marketing atau seorang sales. Itu. Nah, terus persiapan closing nih. Lanjutnya. Kak Hilman, boleh interupsi sebentar Kak Hilman? Oke. Kak, ini supaya sinyalnya stabil, Kak Hilman. Kak David sedang ke situ, kasih message kepada Kak Hilman. Oke. Ya, terima kasih Kak Hilman. Oke, siap. Kalau enggak ini sambil ini Pak Irot mungkin ada yang ditanya. Boleh. Ya. Siap. Oke, ya. Karena waktu saya cuma 3 menit lagi ya kalau nggak salah. Oh,
Oh, tadi ditambah 2 menit lagi, Kak Hilman. Oke, Tenang. siap. Aman. Ya, oke, Pak. Oke, ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Hilman. Kak Hilman sedang mencari posisi supaya sinyalnya oke dan bisa saling berinteraksi. Sementara mungkin begini, kakak-kakak. Sekali lagi nih, tadi saya coba untuk kirim share yang product knowledge itu. Moga-moga sebelum berakhir sesi ini sudah terkirim. Jadi sekali lagi PR-nya tadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi nanti teman-teman kenali betul product knowledge yang sekilas tadi, kemudian buat peta tentang target pasar. Poin-poinnya nanti Kak David akan share, sehingga nanti teman-teman ketika di rumah sambil barangkali istirahat dan seterusnya, minum kopi ditemani dengan anak, istri, suami kalau misalnya sudah berkeluarga, atau ya mungkin sambil dengan teman-teman kakak-kakak semua, boleh buat coret-coretan peta tentang target pasar semua produk yang nanti akan kakak-kakak geluti dalam proses menjadi education konsultan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Hilman tadi bicara tentang teknik closing. Kita kan sebenarnya topiknya kali ini tidak dalam konteks, oh kita menggurui, kita sok paling pintar, kita sok paling bisa, atau kita sok paling punya pengalaman. Tidak. Saya yakin Kak Andika, Kak Sahran, Kak Fauzil, kemudian Kak Frins, dan juga Kak Apriani, live ya? Oh, sayang sekali. Kak Haryanto, itu kemudian barangkali ya sekali lagi bisa punya pengalaman yang berbeda lah dari yang sudah disampaikan. Lagi-lagi ini kan salah satu strategi. Kak Hilman mengajak kita untuk memperdalam tentang 17 teknik closing. Nah, nanti juga sama. Setelah 17 teknik closing itu akan ada sesi yang disebut dengan sesi praktek atau sesi di mana kakak-kakak semua betul-betul mengimplementasikan dari 17 teknik closing itu. Tentu semua tidak bisa dipakai secara bersamaan, tetapi memang nanti disesuaikan dengan satu karakteristik kakak-kakak semua. Bisa saatnya ketika bertemu dengan customer yang berbeda, teknik yang digunakan mungkin teknik A atau teknik ya atau teknik yang lain. Tetapi untuk produk atau untuk customer yang lain, mungkin teknik ini tidak tepat. Harus menggunakan teknik yang berbeda. Sama, nanti di ending dari sesi Zoom meeting yang pertama ini, kakak-kakak semua itu betul-betul punya pengalaman. Kira-kira nanti kalau saya ketemu dengan customer memasarkan produk ini, kira-kira saya akan menggunakan teknik apa? Kalau teknik satu gagal, tidak tepat, pakai teknik yang berikutnya. Kalau teknik yang ini gagal, mungkin bukan gagal ya, mungkin kurang tepat, bisa menggunakan teknik yang lainnya. Tapi lagi-lagi tidak bisa satu metode, satu teknik itu bisa untuk semua produk, untuk semua pelanggan. Dalam situasi yang berbeda, perlu teknik yang berbeda. Nah, nanti sama. Dari produk-produk itu, kira-kira kakak kalau misalnya nanti memasarkan, akan menggunakan teknik yang mana? Saya ambil contoh misalnya e-book. Kalau e-book itu akan dipasarkan, kira-kira target pasarnya siapa? Segmentasinya siapa? Karakteristik pangsa pasarnya seperti apa? Nah, setelah ketemu semuanya tadi, punya peta tadi, kemudian pilih teknik yang tepat seperti apa? Maka nanti PR yang kedua adalah dari masing-masing produk ini, silahkan nanti kakak-kakak semua menentukan atau memberi alternatif kira-kira produk ini menggunakan teknik closing yang mana. Lagi-lagi ya teman-teman ya, memang bisa trial error. Nah, baik kalau dalam nanti simulasi, baik dalam nanti latihan, karena sesinya daring dan waktunya terbatas, memang agak sedikit kurang optimal ya kakak-kakak ya. Tetapi tidak masalah, kita bisa jembatani di hari kedua, kita akan beri sesi, moga-moga waktunya cocok. Nanti kakak-kakak itu bisa simulasi, bisa role play. Jadi ini loh kalau menurut pendapat saya,
misalnya ITERA atau e-book deh tadi. E-book. Oh, ini target marketnya siapa? Segmentasinya di mana? Karakteristik pelanggannya kayak apa? Kira-kira akan menggunakan teknik seperti apa? Nah, nanti bisa saya presentasi. Nah, untuk kemudian bisa ditanggapi oleh kami para coach atau tadi sesama dari kakak-kakak. Dengan demikian, lagi-lagi ini akan memudahkan kita untuk saling sharing informasi. Kurang lebih begitu ya, kakak-kakak semua ya. Baik, kalau begitu kita tunggu sebentar. Boleh untuk bisa bertahan sebentar ya, kakak-kakak ya. Kakak Andika terima kasih masih bertahan, Kakak Fausil terima kasih masih bertahan, Kak Haryanto terima kasih masih bertahan, dan Kak Sahran masih mau bertahan. Menurut saya luar biasa dibutuhkan apa namanya komitmen ya, dibutuhkan komitmen awal. Sebab lagi-lagi nanti dalam satu tim kerja akan bisa saling apa namanya membantu, saling mendukung, saling bahkan mungkin bertukar informasi. Oh ya, kakak ini berhasil, gimana dong caranya supaya berhasil? Bareng-bareng dong share dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya sih menarik. Saya lihat di chat ini, ya benar Kak Haryanto, flyer dan seterusnya dan seterusnya. Pak Hilman, are you ready? Oh, belum. Oke, kalau belum mungkin Kak David akan menambahkan sebentar tentang target market dan seterusnya dan seterusnya. Kak, dibuatkan pelatihan online khusus tim marketing. Oh, usulannya Kak Haryanto. Terima kasih Kak. Nanti kita pikirkan ya Kak Haryanto ya. Dibuatkan pelatihan offline. Cuma nanti kita lagi-lagi tawarkan di grup ya. Seberapa orang yang, sudah 5 menurut saya sangat cukup ya. Jadi nanti kita akan akomodasi berdasarkan apa namanya keinginan dari teman-teman semua. Pak Kak David, silakan. Oke, terima kasih Kak Hiro. Jadi tadi di awal kita sudah sama-sama sharing ya tentang definisi target pasar. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat memahami target pasar? Yaitu kita lebih ke produk atau jasa lebih tepat sasaran, ya kan? Jadi produk atau jasa kita akan masuk ke sasaran yang tepat kalau kita memahami target market kita atau target pasar kita. Kemudian strategi pemasaran lebih efektif dan lebih hemat biaya. Itu adalah manfaat dari memahami target pasar. Kemudian selanjutnya, komunikasi promosinya lebih relevan dan menarik. Jadi kita bisa banyak trik-trik ya yang akan dikomunikasikan atau dipromosikan sehingga lebih relevan dengan produk atau jasanya dan lebih menarik. Kemudian manfaat lainnya yaitu peluang konversi dan loyalitas pelanggan lebih tinggi. Jadi sebenarnya dengan target pasar yang tepat, kita bisa membangun konversi dan loyalitas dari pelanggan kita. Dan juga itu akan terus membina hubungan yang baik ya dengan pelanggan kita, termasuk customer service ya kan. Kemudian pelayanan pelanggan itu juga penting. Jadi contohnya dari memahami target pasar yaitu kalau kita target pasarnya untuk lulusan SMA sampai dengan sarjana S1 usia 18 sampai 30 tahun yang mencari pekerjaan pertama. Kemudian pesan promosinya apa? Jadi sebagai contoh ya, jadi pesan promosinya yaitu siap kerja dalam 1 bulan tanpa pengalaman sebelumnya. Jadi seperti yang kita tawarkan dalam program Education Consultant pada sore hari ini, yaitu seperti itu. Target pasar kita yaitu siapa? Yaitu lulusan SMA sampai dengan S1, ya kan? Kemudian usianya antara 18 sampai 30 tahun yang mencari pekerjaan pertama. Walaupun nyatanya di sini mungkin yang sudah ada pengalaman, sudah lewat dari S1 juga, kemudian usianya lewat dari 30 tahun juga, dan juga bukan menjadi pekerjaan pertama, tapi sudah punya pengalaman, itu juga bisa menjadi target pasar kita. Karena untuk produk-produk yang akan dipasarkan di Royal Nusantara Academy ini, memang akan mewakili ya kan banyak kebutuhan pasar, terutama di bidang pendidikan. Kemudian pesan promosinya yaitu siap kerja dalam 1 bulan tanpa pengalaman sebelumnya. Jadi tadi Pak atau Kak Hilman sudah membahas ya tentang teknik closing. Jadi itu akan membuat kita bekerja produktif dengan target pasar yang tepat.
Jadi sampai di sini ya kan ada tambahan dari tadi penjelasan tentang bagaimana kita memahami target pasar kita. Demikian dari saya kembalikan ke Kak Hiro. Terima kasih Kak Hiro. Ya, terima kasih Kak David. Nah, ini melengkapi ya teman-teman. Enak soalnya kalau kita bisa ketemu ya offline ya. Tapi lagi-lagi terkendala. Moga-moga kita nanti bisa akomodasi, kita akan konsolidasi internal dulu kakak semua ya. Baik, masih ada waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Kak Hilman pasti tidak akan membicarakan 17 teknik closing hari ini selesai, tetapi minimal teman-teman diperkenalkan atau di-refresh kembali tentang bagaimana sih teknik atau strategi untuk bisa dapat pelanggan atau teknik closing itu. Kak Hilman, mungkin sudah siap? Dan jangan lupa kakak semuanya kalau ada ide, ada usulan, boleh ya di chat ya di sini ya. Dan saya berharap teman-teman semua masih stay. Terima kasih yang masih stay ya. Si Kak Andika, Kak Sahran, Kak Fauzil, kemudian Kak Haryanto. Wah, ini kelihatan memang serius sekali nih. Moga-moga nanti berkah untuk kita semua yang masih hadir di sini. Amin ya. Amin. Kak Hilman, ready? Oke. Jadi teman-teman lagi-lagi ya, nanti di hari kedua kita akan bicara, terima kasih Kak Haryanto, amin. Yang menjawab amin nanti komisinya akan paling banyak. Closingnya paling banyak. Nah, gitu. Ya, jadi saya ingatkan hari kedua besok, lagi-lagi kita nanti akan tawarkan waktu yang tepat ya sesi ya. Tapi bicara tentang IDM, Internet Digital Marketing. Nah, nanti akan ada Mas Sahrul, terima kasih Kak Sahran, aminnya. Dan juga bicara tentang bagaimana sih promosi produk, promosi jualan kita itu di digital marketing, di digital place. Nah, tentu ada strategi, tentu ada cara. Mas Sahrul itu salah satu dari sekian orang di tim kami yang sangat kompeten di bidangnya. Karena hampir semua produk, hampir semua yang ada di sini itu tanda petik begitu ya, dengan timnya, ada Mas Nedi, ada Mas Tang, itu betul-betul mengemas dan kemudian di forward ke marketplace dalam konteks digital tadi. Entah itu melalui TikTok, entah itu melalui live-nya itu bisa live TikTok, kemudian melalui Instagram, atau mungkin juga bisa melalui medsos yang lain. Dan setelah itu tentu nanti akan diperkenalkan yang kemarin saya cerita ya. Jadi produk ini itu copywritingnya apa, harganya berapa, kalau teman-teman closing bisa jual dapat komisi berapa. Itu hari besok. Dan sudah disiapkan oleh Mas Sahrul dan tim. Jadi sekali lagi ini paket lengkap supaya teman-teman meskipun waktunya singkat betul-betul dapat mendapatkan sesuatu yang relatif komplit begitu sampai siap untuk dijual. Dan sudah ada gambaran kira-kira produk ini copywritingnya apa, harganya berapa, kalau berhasil dapat komisi berapa. Dan bagaimana ketika mau istilahnya apa ya, istilahnya apa, menarik atau mengambil komisi dan seterusnya, pakai cara dan strategi seperti apa. Begitu, kemudian ya ini Kak Hilman sedang berbenah karena kebetulan pirantinya sedang dibereskan, tadi ada kendala sedikit. Ready Pak Hilman? Nice. Oke, kalau begitu waktu Pak Hilman paling lama 10 menit ya Kak Hilman ya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hiro. Untuk kelanjutan gini, tadi teman-teman sudah mendapat info tambahan dari Pak Hiro, dari Pak David. Sebenarnya gini, pada prinsipnya kita harus tanya pada diri kita sendiri, apakah fashion kita bisa menjual atau tidak? Itu. Tapi kalau kita bertekad untuk menjadi seorang marketer yang handal, memang kita harus banyak mendapatkan ilmu, terutama bagaimana kita bisa persuasif atau mendekati seorang customer lah. Nanti saya juga akan ada disebutnya itu namanya disebut 7 prinsip persuasif. Itu ada juga materinya dan lebih kepada menjual itu kita bukan
jangan kita mengedepankan produknya yang akan kita jual, tapi kita harus mengedepankan si customer bagaimana nyaman dengan cara bicara kita dulu. Kalau seseorang sudah nyaman, apapun yang akan kita tawarkan, mereka pasti akan pikirkan. Itu. Nah, itu berkaitan dengan apa hot button calon customer. Satu, apa sih yang paling diinginkan? Apa yang ditakutkan? Terus apa yang punya apa namanya impian yang apa yang diinginkan, kebutuhan, terus masalah. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari contoh-contoh yang diinginkan dari customer, maka kita sebagai marketing atau sales memberikan problem solve terhadap kebutuhan ataupun masalah yang memang betul-betul diinginkan oleh customer. Oleh sebab itu, suatu produk knowledge yang betul-betul kita hafal, itu kita bisa berikan dengan memakai logika daripada customer. Contohnya apa yang diinginkan customer? Mereka biasanya apa? Rata-rata kebanyakan ingin mendapatkan, kalau kita menawarkan properti, apa yang diinginkan customer? Bangunan yang bagus, lokasi yang nyaman, lokasi yang strategis. Itu yang harus kita punya. Terus, apa yang paling ditakutkan customer? Biasanya berkaitan dengan pengobatan, terapi, ataupun tentang kesehatan. Apa yang paling ditakutkan customer berkaitan dengan kesehatan. Produk kesehatan itu yang harus kita jual atau kita tawarkan, minimal kita harus mengetahui apa yang dikeluhkan oleh seorang customer. Terus apa mimpi customer? Ini berkaitan dengan pendidikan. Mimpi ingin jadi apa? Mereka menjadi pengusaha, mimpi masuk ke universitas yang bagus, mimpi mendapat sekolah yang baik, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu nih, kalau mimpi berkaitan dengan apa? Bisa dengan pendidikan. Apa yang ditakutkan? Berarti berkaitan dengan kesehatan. Apa kebutuhan customer? Kebutuhan apa nih customer? Kebutuhan tentang masa depan, kebutuhan tentang jaminan kesehatan, kebutuhan tentang jaminan purna jual suatu produk yang kita tawarkan. Karena ketika kita menawarkan ada yang before sales and after sales disebutnya. Terus yang selanjutnya apa masalah customer yang ingin Anda selesaikan? Itulah yang betul-betul masuk kita ke problem solve dengan memberikan handling objection-nya. Nah, berarti kita harus apa? Pertama, membangun kedekatan dengan seorang customer. Jangan kita ketika bertemu dengan customer, jangan kita kedepankan produk atau jasa yang akan kita jual. Produk dan jasa yang kita jual itu kita belakangan, tapi kita harus bangun kedekatan, kenyamanan, serta kepercayaan. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya banyak sekali materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan agar kita bisa menjadi seorang yang handal di bidang penjualan. Sebab penjualan, marketing atau sales itu adalah ujung tombak suatu perusahaan. Ujung tombak yang diperlukan di dunia pekerjaan. Tanpa penjualan, maka perusahaan tidak akan growth. Seperti itu. Bentuk apapun, mau bentuk jasa atau barang, pasti penjualan yang akan paling kedepankan. Dan bagian penjualan atau marketing pula yang mendapat uangnya lebih banyak. Beda dengan administratif yang paling mengerjakan seperti itu aja. Tapi kalau menjadi seorang marketing atau sales, maka kehidupannya akan selalu menjadi dinamis. Karena bertemu banyak orang, baik dari kalangan bawah maupun sampai kalangan elit ataupun yang paling atas. Oke, terima kasih Pak Iro atas waktunya. Nanti kita sambung lagi. Baik, Terima Pak kasih Hilman. teman-teman atas perhatiannya. Ya, boleh dong kasih tepuk tangan dong. Ya, bisa offline, bisa kasih tepuk tangan. Terima kasih Kak Hilman dan Kak David. Ya, terima kasih nih apresiasi dari Kak Haryanto. Wah, ini saya bacakan nih karena ini kayaknya lumayan pengalaman ini Kak Haryanto. Trainer di sini luar biasa. Ilmu marketingnya terperinci, sangat luar biasa. 15 tahun saya di bidang marketing, pelatih ini sangat mudah dipahami. Kak, kita saling belajar, Kak.
memang kan nobody's perfect. Jadi siapa tahu ternyata Kak Haryanto 15 tahun di bidang marketing. Dan ternyata lagi-lagi ya itulah pentingnya atau manfaatnya kalau kita bisa saling bersilaturahmi seperti ini. Bisa aja nanti ketika misalnya nih tidak janji tetapi kita coba inisiasi deh. Memungkinkan tidak misalnya kita mengadakan offline coaching, pelatihan secara luring ya, sorry, ya luring ya, tatap muka ya. Nah, mungkin memang jauh lebih hidup karena apa? Bisa role play, bisa sharing diskusi lebih nyata dan seterusnya. Tapi kan kendalanya memang nanti kita coba apa namanya siasati ya, Kak Haryanto ya. Terima kasih. Yang lain pasti juga punya pengalaman yang luar biasa. Jadi buat kami sendiri ini lagi-lagi yang masih bertahan menunjukkan lagi-lagi semangatnya untuk menjadi education consultant yang sesungguhnya. Baik, mungkin memang kita sebenarnya settingnya itu di 1 jam. Saya mengingatkan saja ada PR yang nanti minta tolong teman-teman lakukan di sela-sela kesibukan teman-teman semua, kakak-kakak semua. Yang pertama tadi tentang target market. Setelah ini Kak Nedi akan show sebentar sekilas tentang produk kita. Kemudian yang kedua bicara di teknik closing tadi. Jadi ketika sudah ketemu target pasarnya, segmentasi, karakteristik dan seterusnya itu, kira-kira produk ini cocok menggunakan teknik yang mana? Pasti tidak hanya satu, karena biasanya kan satu itu bisa saja memiliki kekurangan di sana sini. Tapi kalau misalnya dicoba dengan teknik yang lain, mix teknik yang lain akan menjadi lebih optimal. Kak Hilman nanti akan share materi, Kak David akan share kurang lebih poin-poinnya tadi, sehingga memudahkan kakak-kakak semua untuk bisa tadi mengerjakan PR dengan baik. Saya ulangi sekali lagi, PR-nya adalah bagaimana menentukan target market dari produk-produk kita, kami, dan yang kedua, teknik closing mana yang cocok untuk sampai kepada target market. Sampai endingnya dari kita kan apa sebetulnya? Closing. Closing itu berarti kita dapat pelanggan. Kalau kita dapat pelanggan berarti kita produktif. Wah, nanti Kak Haryanto kayaknya harus kalau misalnya kita bisa ketemu di tatap muka bisa harus banyak sharing nih. 15 tahun di marketing. Menurut saya wah, luar biasa ini. Gitu ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya akhiri sesi ini saya mengingatkan nanti Kak David akan coba apa namanya menawarkan waktu yang tepat untuk sesi Zoom kedua besok. Materi sekali lagi saya ingatkan tentang IDM, tentang marketplace dan tentang produk sekaligus copywriting, kemudian harga dan komisi, strategi komisi dan seterusnya atau bagaimana klaim komisi dan seterusnya. Itu akan dibawakan besok bersama dengan narasumber, bersama dengan pendamping yaitu Kak Sahrul dan tim IT. Lagi-lagi nanti Kak David akan memberi konfirmasi di grup kita, maka aktifkan grup ini. Dan lagi-lagi sebelum ditutup, apakah ada komen? Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya masih bisa on cam dan juga on mic, silahkan. Waktunya sampai dengan jam 16.15. Masih ada 4 menit lagi. Sekali lagi ya terima kasih ya. Aduh apresiasi ini untuk Kak Zahran, Kak Fauzil, Kak Haryanto, kemudian satu lagi Kak siapa nih? Oh satu sudah pergi nih. Kak Haryanto, Kak Fauzil, oh Kak Andika. Mungkin Kak Andika kuliah karena Kak Andika kan aktif kuliah. Baik. Oh untuk file ya sebentar. Untuk file boleh nanti dikirim ya. Nanti akan dikirimkan di grup ya. Jadi silahkan nanti simak terus di grup supaya tidak ketinggalan informasi. Supaya tidak ketinggalan informasi. Apakah ada lagi di chat? Oke, sebentar. Ya, ya. Nanti akan dibagikan Kak Sahran ya. Tidak usah khawatir. Supaya kakak-kakak juga nanti bisa membaca ulang di kesempatan-kesempatan yang bisa kakak cari sendiri. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atensinya, terima kasih perhatian yang luar biasa, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Moga-moga nanti kakak betul menjadi tim yang solid, baik, produktif, menjadi independent education consultant. Kita foto, oh sudah tadi ya, sudah foto ya kak? Sudah ya, oke. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih.
diiringi dengan doa, semoga kita semua sukses, selamat, murah rezeki hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.